Di episode sebelumnya, Hurrem telah kembali ke ibu kota dan mendapatkan kabar dari Sang Sultan bahwa Ayaspaza telah meninggal dunia. Hurrem lalu menemui raja dan menanyakan tentang kebenarannya. Raja pun berkata bahwa Ayaspaza memang telah meninggal dunia. Penyakit yang disebabkan oleh wabah menyebabkan kematian mendadak bagi Ayaspaza. Semoga ia beristirahat dengan tenang, kata. Aku berharap semoga tidak ada hal yang mencurigakan di balik berita duka ini. Seperti yang kamu tahu, Ayaspaza mempunyai banyak musuh sebanyak ia mempunyai teman. Raja pun berkata, kematian Ayaspaza ini adalah murni karena penyakit. Namun dari wajah Hurrem, ia tampak tak mempercayai akan hal itu. Ya, memang pada kenyataannya, Sang Sultanlah penyebab kematian Ayaspaza melalui seorang selir pemberiannya yang telah terjangkit penyakit menular. Raja berkata, posisi dari Ayaspaza telah diberikan kepada Lutfi Pasha. Aku yakin dia akan menjadi pengawal yang setia nantinya. Hurrem pun berkata, aku setuju. Sungguh takdir, kemalangan seseorang menjadikan kebahagiaan bagi orang lain. Bir başkasının talihi. Süleyman, seninle konuşmak istedim. Sulaiman, aku datang padamu untuk membicarakan hal yang sangat penting. Sulaiman, aku mendengar rumor tentang Rustem dan Mihrimah. Raja pun berkata, aku juga ingin memberitahukan tentang hal itu. Saat kamu di Edirne, kamu tidak mendapatkan informasi itu. Ayaspaza merekomendasikan Rustem Pasha menjadi menantu kita sebelum kematiannya. Hurrem pun berkata, benarkah? Lalu apa keputusanmu? Raja pun berkata, aku tidak ingin membuat keputusan sebelum berbicara kepadamu. Sebagai ibunya, bagaimana menurutmu? Apakah Mihrimah telah siap untuk menikah? Hurrem pun berkata, maafkan keterkejutanku, karena itu tidak terduga. Tapi memang Mihrimah bukan lagi anak kecil. Mihrimah memang akan menikah pada akhirnya. Semoga Tuhan menganugerahkan dia yang terbaik. Kamu tahu bagaimana perasaanku pada Rustem Pasha. Kita sudah mengenalnya bertahun-tahun lamanya. Aku sangat mempercayai dirinya. Dia adalah seorang pasha yang pantas bagi seorang sultana. Raja pun berkata, aku juga memikirkan hal yang sama sepertimu. Bagaimanapun, Mihrimah adalah kesayanganku. Aku ingin dia merasa damai dan bahagia dalam pernikahannya. Pagi harinya, Hurrem dan Mihrimah saling berbincang. Hurrem pun berkata, waktu ketidakhadiranku di sini, kamu berbicara tentang masalahmu dengan Sahuban. Kamu bahkan memintanya untuk mencegah pernikahan ini. Apakah itu benar? Mihrimah lalu berkata, dia memang datang padaku dan itu adalah permintaan dari raja. Hurrem pun berkata, bukankah sudah aku bilang padamu untuk tidak mempercayai siapapun selain diriku? Bagaimana bisa kamu mempercayai seseorang yang ingin mengambil hidupku dan juga hidup abangmu? Bagaimana bisa kamu duduk bersama dengan mereka? Mihrimah lalu berkata, masa-masa sulit membutuhkan Bırakın beni. Durun. Ne olur bırakın. Size okuma yardım edin. Signora Silvia. Keesokan paginya, wanita Venesia itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Mihrimah. Mihrimah lalu berkata, kamu terlihat seperti mata-mata dari negaramu dan mencoba mengambil sesuatu dari penguasa Ottoman. Jika kamu tidak pergi segera, itu tidak akan baik untukmu. Jadi di sini Mihrimah hanya ingin wanita ini pergi dari Ottoman agar tidak mendekati Balibe, tapi dengan menggunakan lain tempat. Balibe memuji kecantikan wanita Venesia di hadapan Matracci. Aku menikmati dan menghabiskan waktu bersamanya. Bir hayli keyif alıyorum. Hurrem pun segera menemui putrinya. Hurrem pun berkata, kamu benar-benar telah mengecewakanku, Mihrimah.
bagaimana bisa putriku, seorang sultana, menjatuhkan harga dirinya dengan cara seperti itu? Bagaimana bisa kamu berbicara dengan wanita itu? Maksudnya di sini adalah wanita Venesia yang diancam oleh Merimah sebelumnya. Merimah lalu berkata, aku tidak mengatakan siapa diriku. Hurrem pun berkata, selamat Merimah, setidaknya kamu memikirkan hal itu. Mengapa kamu masih belum mengerti? Apakah kamu berpikir Balibe mencintai dan peduli padamu? Seperti yang kamu lihat, dia menolakmu dan menghabiskan waktu bersama wanita lain. Kiminle geziyor? Validem. Buraya kadarmış. Waktunya telah tiba untuk mengakhiri hal ini. Buna bir son vermenin vakti geldi. Gel. Bahli Bey'im. Sumbul menyampaikan pada Balibe bahwa Hurrem Sultana ingin bertemu dengannya di Istana Marble. Singkatnya, Hurrem dan Balibe pun bertemu. Sultanım. Bali Bey seninle son. Hurrem berkata, Balibe, aku ingin berbicara padamu tentang Merimah untuk yang terakhir kali. Balibe pun berkata, aku akan mendengarkan Sultana. Hurrem pun berkata, kamu tahu bagaimana perasaan Merimah padamu. Itu adalah benar, meski aku benci untuk mengakuinya. Yang lebih buruk adalah dia bersikeras bahwa perasaan ini saling menguntungkan. Balibe pun berkata, Sultana, kamu bisa yakin padaku bahwa aku tidak melakukan apapun untuk membuatnya merasa seperti itu. Hurrem pun berkata, apakah kamu yakin? Kamu tidak berbohong padaku. Balibe pun berkata, ada kebenaran yang tidak bisa aku akui kebenarannya secara terbuka kepada Merimah Sultana, karena hal itu tidak pantas. Hurrem pun berkata, jadi beritahukan aku apa kebenarannya. Mengapa kamu tidak menginginkan Merimah? Balibe pun berkata, Sultana, maafkan aku. Dia masih anak-anak di mataku. Aku tidak bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Hurrem pun merasa lega. Ia berkata, aku mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu, Balibe. Kamu bisa pergi. Dürüstlüğün için teşekkür ederim Bali Bey, çekilebiliriz. Hurrem pun berkata, Merimah, kamu mungkin marah padaku sekarang, tapi kamu harus mendengarkan kebenarannya sendiri. Kulaklarında duyman lazımdı. Merimah menatap ibunya dan lalu meninggalkan ibunya di sana. Ia pergi ke kamarnya dan menangis di sana. Setelah puas menangis, ia pun lalu meninggalkan kamarnya. Saat Merimah menuju kamar raja, ada seorang Merimah pun sampai di ruangan raja, di mana ada Hurrem juga di sana. Raja pun menyambut putrinya. Rüstem Paşa ile evlenmem mevzu bahis. Merimah lalu berkata, seperti yang kamu katakan sebelumnya tentang pernikahanku dengan Rustem Pasha. Aku sudah memikirkannya sangat lama dan aku sudah membuat keputusan. Eğer siz de münasip görürseniz. Jika kamu menganggap ini adalah pantas, aku menerima menikah dengan Rustem Pasha. Hurrem pun terkejut dengan keputusan Merimah, tapi ia tersenyum. Ya, karena patah hati, Merimah akhirnya menerima pernikahan itu, dan cerita pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang udah like dan komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.